Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari. NIM saya 8020180182. Saya kelas 03 PT7. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah kewirausahaan dengan tema lingkungan bisnis. Terlebih dahulu, di sini saya ingin menyampaikan 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian lingkungan bisnis. Yang kedua, pembagian lingkungan bisnis. Yang ketiga, perbedaan antara lingkungan bisnis. Dan yang keempat adalah dampak atau risiko terhadap bisnis atau pemecahannya. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan eksternal badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Dan lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak hanya dalam perusahaan, namun juga dari luar. Lingkungan bisnis pun terbagi dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan eksternal. Pembagian lingkungan bisnisnya ini di sini saya menjelaskan tentang lingkungan internal terlebih dahulu. Lingkungan internal ialah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Contohnya, tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, pasar, atau metode. Lingkungan bisnis internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan yang nomor 2, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang tren di dalam lingkungan sosial atau faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja atau industri. Organisasi variabel-variabel eksternal ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ancaman dan peluang. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, dan yang kedua, lingkungan eksternal yang mikro maksudnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang makro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya keadaan alam. Contohnya SDA atau lingkungan. Lalu yang nomor 2, politik dan hankam. Contohnya kehidupan operasional perusahaan sangat terpengaruh oleh politik dan hankam negara di mana perusahaan berada menciptakan. Lalu hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan, dan hubungan internasional. Lalu di sini ada lingkungan eksternal mikro. Ialah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya pemasak atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Yang nomor 2, perantara, misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam perindustrian hasil-hasil produksi ke konsumen, produk teknologi maksudnya, yang berkaitan dengan perkembangan proses kinerja peralatan metode, dan lain-lain. Pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perbedaan lingkungan bisnis. Lingkungan internal mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Sebaliknya,
Lingkungan eksternal bisnis mengacu pada faktor-faktor luar yang mempengaruhi kinerja organisasi, mengambil keputusan dan strategi semua bisnis. Jadi secara ringkas, perbedaan utama antara lingkungan internal dan eksternal ialah bahwa lingkungan internal spesifik dan memiliki dampak langsung pada bisnis, sedangkan lingkungan eksternal berdampak pada semua kelompok bisnis, bukan hanya satu bisnis saja. Dampak atau resikonya banyak saat ini. Bisnis yang kini berkibar sukses di penjuru dunia, namun seringkali kita semua tidak tahu betapa beratnya mereka melewati masa-masa sulit yang di awal pembangunan bisnis mereka tersebut. Contohnya bisnis Aqua yang hanya menjual air putih yang ditempatkan pada kemasan. Namun sekarang siapa yang tidak kenal dengan perusahaan Aqua tersebut? Strategi di dalam bisnis memiliki strategi yang sangat dibutuhkan dan dipersiapkan matang. Anda juga harus mengetahui strategi jika ada pesaing yang mengancam bisnis Anda. Contohnya perusahaan ponsel A yang sempat terkenal di segala penjuru, namun setelah kedatangan sistem operasi tersebut, perusahaan A tidak menggunakan sistem operasi terbaru, tetap saja menggunakan sistem operasi yang lama. Sedangkan sistem operasi yang lama tidak dipakai lagi, masyarakat ingin mencoba sistem operasi yang baru yang sedang banyak peminatnya di pasaran. Solusinya pada intinya Anda harus mempersiapkan strategi apa yang Anda jalankan ketika Anda akan atau sedang membangun bisnis, agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar, sehingga meminimalisir kerugian yang dibutuhkan. Anda tidak boleh keras kepala dan egois dengan kehendak Anda sendiri. Tentu saja Anda harus mengikuti sesuai dengan keinginan pasaran yang dibutuhkan oleh pasaran sekarang. Solusinya, Anda harus mengetahui manfaat dari produk atau jasa yang Anda tawarkan agar lebih mudah diterima. Sekian penjelasan saya. Maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau banyak yang kurang. Mohon dimengerti karena saya masih belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.